Nah, jadi apa itu garing yang pakai tanda petik? Karena kita mau samakan persepsi kita. Karena tadi kan amanah panitia ngajar garing, nggak banget gitu ya. Nah, garing, apa itu garing? Ingat, garing yang tanda petik ya. Garing yang bosenin, ada yang bilang bosenin. Apa betul bosenin? Lucu tapi nggak lucu. Ngelucu tapi nggak lucu. Bisa apalagi itu garing? Tugas mulu riwet kagak ada. Mungkin bisa garing. Apalagi Bu? Garing nyebelin. Bisa. Apa itu garing? Ngomong apa sih nggak nyambung? Oke. Jaka sembung bawa apa? Bawa parang, nggak nyambung bang, gitu ya. Hambar, hampa, gagal daring, lomba terus nggak ada hadiah, monoton gitu-gitu aja, nggak ada cinta, waduh, garing, bosen, nggak menarik, iya. Jelasin panjang lebar ke murid, tapi muridnya nggak ngerti. Oke, garing. Garing ngasih materi, nggak kreatif, kasih tugas, nggak ada ice breaking, guru ngajar dari awal sampai akhir datar, ya. Nah itu antara lain lagi Zoom anaknya tidur. Oke. Ya ini serba-serbi ngajar daring, ya. Nah yang Bapak Ibu sebutkan tadi betul ya, artinya kita sama persepsinya ya. Itu antara lain yang dimaksud dengan garing ambiar, ya bisa ambiar. Nah kira-kira kita seringnya yang mana tuh kalau lagi ngajar, terutama sekarang ya di masa pandemi COVID ini, murid malas respon ya kalau gurunya garing, ngantuk, bikin ngantuk. Nah kita ini diri kita sendiri ya, kita kita flashback, kita muhasabah. Apakah kita termasuk guru yang garing tanpa tanda petik atau garing dengan tanda petik? Nah itu kira-kira Bapak Ibu yang tahu ya dari feedback atau respon anak didik kita. Lanjut Pak Hayat. Nah, apa itu garing dalam ngajar daring? Jadi kira-kira kalau pengertian garing seperti yang Bapak Ibu sebutkan di kolom chat tadi, jadi kayak gimana sih garing kalau lagi ngajar daring? Monggo silakan chatnya, saya tunggu. Materi beda, cara ngajar gitu-gitu aja. Materinya beda tapi ngajarnya sama kayak ngajar-ngajar kemarin. Ada lagi? Garing dalam ngajar daring. Contohnya atau yang Bapak Ibu rasakan selama ini. Kok kayaknya saya ngajar garing banget ya. Guru ngajar bikin ngantuk, kurang kreatif menggunakan tanpa interaktif. Ya, nggak interaktif betul, gangguan sinyal. Saya lebih ke tadi ya, kurang interaktif, monoton, ngajar matematika cuap-cuap tanpa tulis-tulis. Oke. Guru hanya memberi tugas, betul, ini salah satunya. Pembelajaran nggak kreatif, ngajar sambil disupervisi wali murid. Kalau saya ngajar sambil disupervisi, saya malah show up. Ya. Saya ingat beberapa tahun lalu, ya, tahun 98-99 saya ingat. Ya. Saat itu saya lagi ngajar, tiba-tiba ada pengawas supervisi ke sekolah itu. Lalu oleh kepala sekolah dibawalah sang pengawas itu ke kelas saya. Nah, kalau saya langsung saya puter haluan trek, mestinya ngajar apa gitu ya. Saya ngajar yang saya tuh udah siap banget. Ya, RPP-nya siap, langsung saya show up gitu.
Jadi saya kalau lagi ngajar di supervisi, saya malah nggak jadi garing, tapi malah jadi semriwing. Semriwing itu apa tuh? Pokoknya saya itu malah jadi soap, ya, gitu. Jadi, tapi menurut Bapak Ibu tadi ada juga yang dia akan garing, ngajar daring kalau di supervisi wali murid. Nah besok kita ubah ya. Justru kalau kita diliatin orang, bukan berarti kita mau pamer ya gitu, tapi kita punya misi. Ya. Misi kita itu adalah jadi guru itu. Tadi katanya garing itu, mengajar tanpa planning ya dan sebagainya, gitu ya. Nah, garing dalam daring betul seperti yang Bapak Ibu sebutin tadi. Masalahnya sekarang, ya pertanyaan selanjutnya, apa sih yang menyebabkan kita garing kalau ngajar daring? Sebabnya apa? Saya kelompokkan dulu. Sebab dari dalam diri kita, lebih banyak ke sebab dari dalam diri kita selama ini atau sebab dari luar diri kita? Banyakan yang mana nih? Kurang persiapan, nggak kreatif, itu sebabnya dari mana? Kalau kurang persiapan, nggak kreatif, dari dalam diri kita. Tadi instrumen kurang memadai. Instrumen itu kalau dalam ngajar daring misalnya apa? Medianya, media Zoom-nya, media ajar, betul. Jadi kalau instrumen itu dari dalam diri kita atau dari luar? Dari diri kita ya, dari luar diri kita ya. Nah, jadi ada dua penyebab kita garing dalam daring. Dari dalam diri kita atau internal, dan dari luar diri kita atau eksternal, kata Pak Mufri tadi ya. Masalahnya sekarang adalah, jadi gimana dong kalau kita nggak mau garing tanda petik ya, ketika ngajar daring? Yang harus kita ubah dulu yang ada di internal kita atau yang eksternal kita? Internal dulu, kata Bu Konita. Bu Konita bisa nyebutin ayatnya nggak? Bisa nyebutin atau bisa banget nyebutin ayat bahwa semua itu ya kita bisa ubah mulai dari diri kita. Pak Hayat, Pak Andi, Bu Konita bisa di-unmute biar bacain ayatnya. Atau bisa raise hand yang lain yang tahu ayatnya. Bahwa yang pertama kita ubah ketika nggak mau ngajar garing di dalam daring adalah apa yang ada di internal diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa yang jatuh? Oh iya, Pak Ilham Fahri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Betul, Ar-Ra'd ayat 11 ditambahin oleh Pak Irsan. Kang Irsan ini guru dari mana ya? Namanya saya belum familiar. Halo Kang Irsan, bisa chat dari mana? Ya, betul. Di surat Ar-Ra'd ya Allah berfirman, innallaha dari SDIT Iqra 2 Kota Bengkulu. Selamat datang Pak Irsan, salam kenal dari saya. Betul, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu menurut saya ayat yang tepat ya, untuk menggambarkan bahwa ketika kita mau berubah, ketika kita mau menjadi orang hebat, ketika kita mau ngajar yang nggak garing, maka kita nggak bisa nyalahin yang ada di luar diri kita dulu. Yang pertama yang harus kita ubah, yang harus kita munculkan adalah apa yang ada di dalam diri kita. Karena Allah berfirman tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasibmu, kondisimu, keadaanmu sebelum kamu mengubah apa yang ada anfusihim. Anfusihim itu apa yang ada dalam dirimu, ya, di dalam dirimu. Itu yang saya pahami seperti itu. Jadi memang sekarang kita mindset kita ubah, kita tidak menyalahkan belajar daring karena memang kondisinya sedang seperti ini. Walana bluwanakum bisai'im minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin, ya.
Kata Allah di surat Al-Baqarah ayat berapa tuh? 155 ya, kalau nggak salah ya. Sesungguhnya Allah memberikan kepadamu sedikit cobaan rasa takut dan sebagainya. Ya, minal amul wabasyirish sobirin. Ingat, di tengah cobaan itu kata Allah, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, sabar dalam konsep Islam adalah bukan berdiam diri, tapi terus mencari cara, mencari ide, mengubah apa yang belum pas di dalam diri kita, gitu ya, menjadi pas, gitu ya. Nah, jadi kalau nggak mau garing, ubahlah apa yang ada di dalam diri kita. Apa sih yang ada dalam diri kita? Silakan Pak Hayat, slide selanjutnya. Jreng. Nah, yaitu biar nggak garing dalam daring ya. Pak Hayat, balik dulu sebentar. Yang harus kita ubah agar nggak garing dalam daring. Ya. Oke, lanjut. Nih, ini menurut saya ini. Nanti kalau Bapak Ibu punya pendapat lain silakan. Kalau kan tadi kan katanya munculkan potensi yang ada dalam dirimu, ubah jika dalam dirimu ada yang belum baik, belum pas. Nah, di sini saya menggunakan kata killer asset. Materi killer asset ini saya dapatkan ketika pelatihan grounded business coaching dan grounded learning coaching ya waktu itu. Ternyata Bapak Ibu, semua kita di dalam diri kita punya yang namanya killer asset. Nggak tahu kan? Nah, killer asset ini adalah senjata pamungkas ya yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita. Atau bahasa lainnya adalah potensi. Semua kita itu punya potensi yang memang udah Allah ciptakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita harus yakin itu. Nah, killer asset inilah yang menentukan kesuksesan kita, keberhasilan kita, kebahagiaan hidup kita, gitu. Ya. Jadi munculkan itu killer asset itu yang bisa bikin kita sukses dalam mengajar, yang bisa kita berhasil dalam hal ini ya, dalam pelatihan kita ini, yang bisa kita berhasil dalam mengajar, yang bisa membuat kita bahagia dalam mengajar daring gitu. Kalau kitanya bahagia, kitanya sukses membuat perencanaan ya, insya Allah murid kita juga akan bahagia. Nah, apa aja sih killer asset seseorang itu? Slide selanjutnya Pak Hayat. Jereng. Nah, ini saya contohin saya ya. Ini killer aset saya yang paling tahu. Ya, misal kalau dalam hal ngajar, killer aset saya yang pertama, saya hobi ngajar. Sesuatu hal kalau udah jadi hobi ya, itu gimana ya? Dia akan melaksanakannya dengan senang gitu loh, nggak jadi beban. Kalau saya suka bilang, kalau orang ngajar udah jadi hobi, maka sepanjang saya mau pengen nyanyi lagi deh, sepanjang hidup, sepanjang waktunya itu gitu, dia akan selalu mencari ide-ide kreatif bagaimana ngajar, menyampaikan materi yang bisa dimengerti oleh anak didiknya. Bahkan dulu saya suka bilang kalau dalam pelatihan itu ya, bahkan mimpinya guru pun, guru yang hobi mengajar, mimpinya tuh bikin RPP. Bengongnya dapat ide besok mau ngajar ini, oh materinya ini, oh caranya seperti ini. Tuh, contoh killer aset saya. Satu aja yang saya bocorin, karena kalau semuanya killer aset saya bocorin nanti Anda akan terpana dengan saya, jangan ya. Oke, coba sekarang contoh Pak Hayat. Jangan Pak Hayat ya, Pak Hayat bukan guru, kurang pas contohnya. Saya bisa melihat wajah siapa ya yang mau jadi volunteer. Silakan sebutkan minimal satu atau dua deh killer aset Anda
dalam hal ini ya, dalam hal yang bisa digunakan dalam hal mengajar, sehingga ngajar Anda tidak garing. Saya ingin yang dalil luar insan mandiri dulu. Oke, killer asetnya Bu Rizkiana bisa dongeng. Weh, Bu Rizkiana bisa dongeng. Bu Eva, saya hobi nulis. Bu Kurniasari, dia jago bikin es breaking. Ada lagi, killer aset Anda bisa IT dari Kang Irsan. Wah, keren ya. Senang bercerita, Bu En hobi mendesain. Oke. Saya kreatif kata Pak Anwar. Nih Pak Anwar mana nih? Pak Anwar Lampung atau Pak Anwar Cilengsi? Buat bebek-bebekan, pelajaran dinyanyiin. Ada yang bilang suka coret-coret, membuat media pembelajar peduli dan perhatian. Killer asetnya Bu Endang. Bisa IT dari Bu Dina Mardi di Putus Ibau. Bisa bikin roadmap, wawasan luas, pandai berkata-kata, Masya Allah. Pak Ali Hisam ya, bisa nyanyi. Killer aset Anda, Masya Allah. Jadi banyak banget sebetulnya ya killer aset yang Allah udah berikan dalam diri kita. Memberi materi dalam bentuk game, kata Bu Konita, Masya Allah ya. Dan lain-lain sebagainya. Banyak banget ya ternyata. Nah sekarang nanti tugas Bapak Ibu adalah, ini kalau di tengah-tengah yang ini nih, ini tempel foto Anda ya. Terus tulis di sini killer aset kita terutama yang bisa kita gunakan untuk ngajar dulu ya, biar ngajar kita nggak garing gitu ya. Karena pasti ya, saya ngomong pasti karena memang Allah tadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Allah memberikan kita, ketika Allah menciptakan kita itu udah dalam bentuk yang sebaik-baiknya, termasuk dengan perangkat-perangkat yang ada di dalamnya. Jadi yakinlah kita semua punya killer aset untuk menjadi guru yang nggak garing. Ya garing tanda petik. Lanjut Pak Hayat. Waktu saya masih berapa menit lagi? Next. Killer 10 aset menit lagi Bu Heni. Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Oke, 10 menit lagi. Bapak Ibu, killer aset itu di sini di materi yang saya sampaikan, yang saya juga pernah dapatkan, itu terbagi dua. Pertama yang berbentuk basic behavior, ya, perilaku dasar. Apa itu? Pada dasarnya kita semua punya ini. Next. Nah, apa itu disiplin dan jujur? Bapak Ibu, kalau kita sebagai guru nggak punya yang satu ini, na'udzubillah min dzalik, gitu ya. Muridnya udah di depan komputer, udah di depan laptop, udah di depan HP ya, dari jam 6.30 misalnya ya, karena kita bikin jadwalnya 6.30 misalnya. Tapi ya, kitanya nggak muncul-muncul, kira-kira tuh bikin murid garing nggak? Garing tanda petik ya, tuh ya, nggak disiplin, ngasih PR tapi nggak dinilai, tadi nggak ada reward. Nah, saya tertarik itu ada di Insan Mandiri, namanya Bu Lis dan Bu Konita, guru kelas 4. Bu Lis dan Bu Konita itu bikin apa ya namanya, papan apa namanya Bu Konita, papan kayak papan muhasabah gitu ya. Jadi murid yang udah hadir, bintang prestasi, Bintang prestasi. bintang prestasi itu, dan dipajang, saya lupa tampilkan ya hari ini. Di situ murid yang udah hadir di Zoom, di checklist apa gitu, nanti setiap bulan diberikan reward, walaupun rewardnya itu nggak dalam bentuk materi, misalnya hadiah, uang dan sebagainya. Reward itu dalam bentuk apa, Bu Konita? Bu Konita, Bu Lis. Boleh, Bu Konita, Bu Lis, silahkan. itu ternyata Apa rewardnya? sambutan dari orang tua itu sangat luar biasa. Wow. Tenang.
Dan saya karena sudah ngobrol, sudah diskusi dengan Bu Lis ya, jadi saya ini contoh. Bisa jadi Bapak Ibu yang lain sudah melakukan lebih dari ini. Biar nggak boring juga, ya biar nggak garing juga, Bu Lis dan Bu Konita ini melaksanakan saran yang pernah saya sampaikan ketika memberi pengarahan beberapa waktu lalu, bahwa setiap pekan murid tetap diberikan tugas offline ya, nulis, ngisi, pakai LKS dan sebagainya, dan itu orang tua ngambil ke sekolah. Ya, tadinya malah saya menyarankannya ngambilnya drive thru aja gitu ya, tapi karena ngambilnya nggak bareng jadi mereka ngambil, dan ternyata mereka itu sangat antusias mengambil tugas ya. Nah, jadi maksud saya adalah ketika kita disiplin, ya, terus kita serius gitu ya, mengelola pembelajaran daring, maka respon murid, respon orang tua juga luar biasa, gitu ya. Karenanya gini loh, tadi kalau bintang prestasi itu tidak dikoreksi, tidak diberikan reward, maka itu bikin anak juga jadi garing gitu ya, boring ya. Terus juga basic behavior kita rajin belajar, mau belajar. Bapak Ibu semua kita kalau mau dipilih nggak lebih enak, berdasarkan survei saya tanya beberapa guru ya, kalau dipilih mau ngajar offline apa online, rata-rata menjawabnya enakan ngajar offline gitu ya. Betul, ya kata Pak Mubri Andi ini yang sampai sakit ya Mam ya, karena ngedit video dan sebagainya, Masya Allah. Ya, tapi kita tidak ujian dari Allah ini, seorang yang ingin berhasil dia tidak akan lari gitu, tapi dia terus belajar. Karena di ayat yang tadi surat Al-Baqarah 155 dan seterusnya, walanabluwannakum, dan selanjutnya adalah di situ Allah bilang Inna sofa wal marwata min sya'airillah ila akhiri ayat ya. Ketika bicara tentang ujian dan sebagainya, lalu muncul ayat Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Pelajaran yang kita bisa ambil dari urutan ayat ini adalah ketika Siti Hajar mendapatkan cobaan yang begitu berat, maka dia terus berusaha, dia terus belajar, nggak tuh pasrah. Ntar juga Allah kasih air minum buat Ismail gitu ya. Tapi dia berlari 7 kali dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Artinya itu kan ada usaha, belajar. Karenanya beberapa waktu lalu Insan Mandiri membentuk yang namanya tim mentor. Tim mentor itu salah satu tugasnya di masa pembelajaran daring ini adalah membimbing, memberikan pelatihan kepada guru-guru bagaimana meng-create pembelajaran daring gitu ya, via daring. Nah, kita harus rajin belajar. Masya Allah ya, penghargaan Allah kepada orang yang rajin belajar. Kalau saya bacain ayat dan hadisnya nanti waktu kita habis. Yang ketiga, basic behavior kita adalah pergaulan yang luas. Alhamdulillah hari ini adalah materi dari saya hanya sebagian kecil. Yang terpenting adalah dari acara ini adalah kita silaturahim, kita bergaul. Karenanya nanti saya juga pengen kenal ya di kesempatan lain kepada guru-guru yang bukan hanya dari Insan Mandiri. Karena pergaulan yang luas itu akan membuka cakrawala kita. Yang keempat, guru kalau nggak mau garing dia harus punya basic behavior, memiliki kepribadian yang menyenangkan. Dia belum ngajar aja, guru yang punya kepribadian menyenangkan, anak-anak itu udah kangen. Apalagi ditambah udah kepribadian menyenangkan, dia selalu setiap hari membacakan doa Robito kepada anak-anaknya, mengikat hati anak-anaknya. Di awal tadi saya membacakan kata pembuka, Alhamdulillahi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Saya terkesan sekali dengan kata-kata pembuka ini. Karena bagaimana ya ketika hati-hati kita saling terikat, saling menyatu antara guru dengan murid, antara guru dengan guru, maka yang lainnya, hal-hal yang lainnya menjadi indah. Ya. Yang kelima, basic behavior adalah kerja keras, gitu ya. Saya yakin banget, khususnya yang saya tahu guru-guru Insan Mandiri All itu
Masya Allah ya Mam ya, kerja kerasnya sampai saya larang nggak boleh pulang sore. Gitu di masa pandemi ini, terutama di masa pandemi ini, gitu ya. Akhirnya sebelum Mas Menteri membuat kebijakan yang penyederhanaan kurikulum di masa pandemi ini, saya sebelumnya sudah mengatakan sederhanakan kurikulum, gitu ya. Artinya guru insan mandiri kalau nggak dibatasin gitu, mereka semua rata-rata workaholic. Ya, semangat banget. Nah, alhamdulillah saya yakin kita yang ada di sini sudah punya basic behavior yang 5 ini. Lanjut Pak Hayat. Selanjutnya setelah basic behavior, killer asset yang kita miliki yang mesti kita miliki adalah basic skill. Tubuh yang sehat, kemampuan menulis, kemampuan berkomunikasi. Guru harus belajar terus kemampuan berkomunikasi kalau ngajarnya ngomongnya nggak mau garing tanda petik. Ya, kemampuan memecahkan masalah murid, masalah dirinya sendiri, public speaking, ya, sehingga memunculkan public trust, gitu ya. Ini yang mesti kita pelajari. Mudah-mudahan dalam kesempatan lain kita ada lagi pelatihan public speaking, public trust, terutama yang terkait dengan pembelajaran profesi kita sebagai guru dalam hal pembelajaran. Nah, Ibu Bapak ya, 2 basic tadi itu adalah killer asset ya, yang kalau kita miliki maka ngajar kita apapun medianya gak akan garing, insya Allah, garing tanda petik. Kita akan ditunggu-tunggu oleh murid kita itu akan kangen. Hatta kita belum bisa ngajar daring tuh dengan video-video yang canggih dan sebagainya. Karena ketika disuruh ngasih materi ini, saya juga introspeksi diri loh. Saya bukan orang yang jago teknologi, gitu. Tapi tadi ketika Pak Hakim di awal bilang, ini pembicara mahal. Sebetulnya ketika diberikan judul ini, saya juga introspeksi. Jangan-jangan saya itu kalau disuruh ngajar online juga garing gitu loh. Kalau ukurannya saya harus bikin video-video, saya harus bikin media-media pembelajaran daring yang canggih. Kalau ukurannya itu, tapi saya merenung lagi, saya kan punya killer asset yang lain. Gitu. Walaupun yang sedikit-sedikit media pembelajaran online saya belajar, tapi kita punya killer asset yang lain, gitu ya. Nah, yang ketiga, ini bukan bagian dari killer asset, tapi tambahan aset yang kalau kita guru, kita harus memiliki keterampilan ini. Silakan Pak Hayat. Jreng. Halo Mas Bro. Nah, kita harusnya 8 keterampilan dasar mengajar yang wajib dimiliki oleh guru yang profesional. Saya rasa Anda, Bapak Ibu guru yang kuliah di keguruan, udah hafal banget nih 8 keterampilan dasar mengajar. Ini saya dapat ketika dulu kuliah, gitu ya. Tahun 98 ketika saya baru ngajar juga udah dapat pelatihan ini, ya. Ini nih 8 keterampilan dasar mengajar yang harus mau nggak mau harus dimiliki oleh seorang guru. Keterampilan dasar bertanya. Gimana guru kalau bertanya nggak garing gitu loh. Nanya yang garing itu kayak gimana? Kalau kita nggak punya keterampilan dasar bertanya, nanya ke murid, nanyanya garing. Nanya pelajaran ya ini ya. Misalnya kayak gimana? Misalnya ya, nanti ya. Yang ditanya murid yang itu aja. Ya. Nanya tangannya kemana? Matanya kemana? Ketika nanya, muridnya nggak dilihat wajahnya. Ketika nanya, jawaban tidak nyambung, jawaban siapa Bu Dede? Artinya nih dari gurunya. Dari guru. Nah, gurunya nggak punya keterampilan dasar bertanya. Tadi ya bisa jadi kata Bu Dede pertanyaannya nggak nyambung dengan materi.
Kalau untuk lucu-lucuan boleh aja, gitu ya. Questioning skill is the hardest. Oke, kata Pak Sato. Nah, jadi pertanyaannya monoton gitu ya. Nah, karenanya nanti saya juga berharap kita nanti akan mengadakan pelatihan ini. 8 keterampilan dasar harus dimiliki. Masya Allah. Ya. Ini harus kayaknya. Dan yang terakhir deh, yang kelima, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Dari yang saya amati, Bapak Ibu, baru beberapa sampel. Banyak guru-guru milenial ya, jadi ada anak milenial, ada guru milenial juga. Guru milenial adalah guru yang bukan lulusan IKIP. Ini istilah saya loh, maaf jangan marah, tapi lulusan UNJ. Nah, rata-rata saya melihat kadang-kadang membuka pelajarannya bagus dengan apersepsi, dengan scene setting, tapi ketika menutup pelajarannya itu kurang nukik gitu ya. Anak-anak tuh nggak dapet, padahal kan mestinya sebelum anak-anak itu pulang ya atau selesai pembelajaran, penutup pelajaran ini tuh hal yang urgen agar anak-anak itu ketika belajar selesai gitu loh, gitu ya, mereka ada yang mereka dapat gitu ya. Nah, ini aset selanjutnya yang harus dimiliki oleh guru kalau ngajarnya nggak mau garing tanda petik ya. Mungkin itu dari saya karena waktu kita terbatas. Untuk 8 keterampilan dasar ini, insya Allah saya berharap di lain waktu kita bisa mengadakan pelatihannya satu persatu. Gimana keterampilan saya bertanya ya. Bu Heni lulusan PGSD Kampus E ya, kata Bu Indah. Betul Bu Indah. Saya Bu ya. Kampus E. Itu saja dari saya. Selanjutnya saya persilakan ke MC. Saya manut aja. Mau disuruh tetap di sini boleh, mau disuruh live juga boleh, mau disuruh tanya jawab juga boleh. Alhamdulillah, fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.